Salah satu cara seseorang menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara berdakwah. Apakah teman-teman pernah mengikuti kegiatan seperti pengajian? Bukankah dengan mengikuti kegiatan tersebut kita tentu akan mendapatkan banyak ilmu? Yaps, terutama ilmu tentang kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, tahukah kalian bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam dengan berdakwah? Mari kita simak pembelajaran tentang dakwah Nabi Muhammad SAW kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan di hari yang cerah seperti ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Anissa Koturnada Munawar. Kalian bisa memanggil kakak Kak Anis. Di sini kakak selaku fasilitator laboratorium multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Iya, teman-teman udah tahu belum nih kira-kira materi apa yang akan kakak sampaikan kali ini ya? Yaps, benar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi terkait dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, yuk ikuti kakak belajar dan bergembira bersama di video kali ini ya. Oke, check it out. Nah, sebelumnya pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran kali ini agar teman-teman dapat pertama mengetahui proses dakwah Nabi Muhammad SAW. Kedua, memahami dan meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ketiga, mengerti dan memahami sikap tabah menghadapi cobaan dalam menyampaikan kebenaran sebagai bentuk meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Keempat, meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Tahukah kalian siapa Nabi terakhir? Yaps, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dipilih menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Dalam penyampaian risalah kenabian kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW membutuhkan waktu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Walaupun ujaran yang beliau sampaikan berisikan penuh kebenaran dan ketauhidan, beliau malah mendapatkan tantangan yang begitu besar dari para kaum Quraisy pada masa itu. Nah, bagaimana proses mengenai permulaan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan misi dakwahnya tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita saksikan video ini ya. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang khusyuk bertafakur pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kepada beliau. Wahyu yang pertama kalinya turun ini yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah teman-teman, setelah malaikat Jibril datang yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu pada saat itu dan secara resmi Nabi diangkat menjadi Rasul, dia tidak datang lagi hingga beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW selalu menantikan kedatangannya lagi.
Hingga akhirnya beliau selalu datang ke Gua Hiro seperti kebiasaannya sebelum menerima wahyu. Hari tidak turunnya wahyu tersebut disebut Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Akhirnya setelah berselangnya wahyu, turunlah surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Surat Al-Mudaththir 1-7 ini berisikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Dakwah yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW inilah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Teman-teman, di sini udah tahu belum nih apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Jadi, dalam masa dakwah itu beberapa orang bersedia menerima ajaran Islam yang Rasul bawakan. Orang-orang yang pertama kali memasuki Islam pada generasi awal inilah akhirnya dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Kira-kira siapa saja ya yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun? Nah, yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, yakni istri Nabi Muhammad SAW. Kedua, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW yang tinggal serumah dengannya. Ketiga, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Keempat, Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Kelima, Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar. Keenam, Zubair bin Awad, sahabat Abu Bakar. Ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abu Bakar. Ke-8, Talha bin Ubaidillah, sahabat Abu Bakar. Ke-9, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Dan masih ada beberapa sahabat lainnya. Oke teman-teman, sampailah memasuki dakwah Nabi secara terang-terangan. Di sini Nabi Muhammad SAW semakin mendapati tantangan yang begitu besar dan berat. Tapi Nabi tetap menghadapinya dengan sabar. Mau tahu bagaimana ini dia. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian setelah turunnya firman Allah SWT yang berisikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yakni surat Al-Hijr ayat 94. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Mulailah Rasulullah SAW menyeru dan mengundang masyarakat kota Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Setelah semuanya berkumpul, akhirnya di sanalah Nabi menyampaikan ajaran yang benar pada mereka. Kak, apakah dakwah Nabi diterima begitu saja saat itu? Tentu tidak ya. Lalu siapa yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW di masa itu? Nah, mau tahu kan? Yuk lanjut. Tantangan yang pertama ini berasal dari paman Nabi sendiri loh, yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini marah dan memaki Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Syafa untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, ia mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau akan celaka karena ucapan yang ditujukan bagi penduduk Mekah. Dia juga tak segan untuk melempari batu pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW terdiam dan turunlah ayat Al-Quran surat Al-Bulahab ayat 1-5. Surat tersebut mengisahkan ancaman Allah SWT terhadap Abu Lahab karena perbuatannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawakan Rasulullah SAW. Yang kedua ini ialah Abu Jahal. Ia merupakan seorang kerabat sekaligus tokoh kaum kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW.
Dia selalu menghina dan mengolok dimanapun dan kapanpun ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata-kata yang diucapkan Abu Jahal sangat kasar dan kotor. Bahkan dia juga menyakiti Nabi Muhammad secara fisik hingga menuduh Nabi Muhammad sudah gila karena mengatakan kisah Isra Mi'raj. Tetapi seperti yang kita ketahui dan pahami bahwa Rasulullah ini tidak memiliki sifat pemarah, pendendam. Yaps, teman. Kesabaran yang beliau miliki layak untuk kita contoh, terutama bagi semua umat Islam. Kalian tahu kan siapa Ummu Jamil? Benar, ia adalah istri Abu Lahab. Perilaku Ummu Jamil tidak jauh berbeda dengan suaminya yang menentang ajaran agama Islam. Ia sering meletakkan duri di jalan yang bisa dilalui Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar dapat melukai beliau, bahkan sampai memfitnah Nabi hingga ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar. Maksudnya, pembawa kayu bakar ini adalah suka menyebar fitnah yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Akhirnya Allah SWT memberikan ancaman kepadanya bahwa kelak di akhirat leher Ummu Jamil akan diikat tali dari api neraka jahanam, sebagaimana dalam surat Abu Lahab. Memasuki tantangan yang keempat, yakni pemberontakan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Teman-teman semua pasti sudah tahu ya, jika Nabi berasal dari orang tua yang memiliki darah Bani Muthalib dan Bani Hashim. Nah, untuk menghalangi dakwah Nabi, maka saat itu kafir Quraisy memperlakukan sanksi ekonomi dan sosial berupa larangan bertransaksi ekonomi, perkawinan, dan kunjungan mengunjungi antara Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dengan pemberlakuan sanksi ini, terbuktilah sangat berhasil menyengsarakan Muslim saat itu. Setiap Muslim dilarang dan dibatasi pergerakannya, sehingga dakwah dan ukhuwah Islamiyah juga menjadi sangat kacau dan lemah. Setelah kita memahami, ternyata perjuangan Rasulullah benar-benar berat, ya teman-teman. Namun di samping itu, hadirnya para sahabat Rasulullah selalu menguatkan beliau untuk tetap menyebarkan ajaran Islam ke bumi ini. Siapa saja ya mereka? Yuk langsung saja. Teman-teman, pasti tak asing lagi dengan sosok istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah bin Khuwailid. Khadijah selalu mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam, bahkan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga untuk kepentingan agama Islam. Kaum kafir Quraisy meminta kepada beliau agar mau membujuk suaminya menghentikan dakwahnya kepada orang-orang Mekah. Kaum kafir Quraisy, Khadijah yang menolak akhirnya dihina, diolok, dicaci. Tapi beliau tetap sabar dan membantu Rasulullah menyebarkan dakwah Islam. Sahabat yang kedua ini tentu saja Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar selalu berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan kafir Quraisy karena selalu mengganggu terhadap beliau. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang salat, beliau didatangi beberapa orang kafir Quraisy. Orang-orang itu langsung memukuli Nabi Muhammad SAW hingga tidak berdaya. Abu Bakar yang juga berada di Ka'bah segera membantu Nabi Muhammad SAW dengan melawan orang-orang yang mengeroyok beliau. Abu Bakar akhirnya berhasil mengusir kaum kafir Quraisy itu meskipun dia dan Nabi Muhammad SAW mengalami luka. Tidak asing lagi dengan sosok putri Nabi Muhammad SAW, yakni Fatimah. Ia sering menyaksikan ayahnya mendapatkan gangguan dan hinaan dari kafir Quraisy. Karena selalu membela ayahnya, Fatimah juga selalu mendapatkan hinaan dan cacian dari kaum kafir Quraisy pada saat Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy. Fatimah pula yang membersihkan baju ayahandanya. Masya Allah, sungguh berbaktinya beliau pada ayahandanya, bukan? Keempat, yakni Arqam bin Abil Arqam, memiliki jasa yang besar dalam penyebaran agama Islam. Rumahnya terletak di pinggiran kota Mekah.
digunakan untuk berdakwah Nabi Muhammad SAW pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu, ia sering menerima hinaan dan celaan dari kaum kafir Quraisy yang membenci Nabi Muhammad SAW. Namun, ia tetap setia menjadi pembela Nabi Muhammad SAW dan ikut hijrah ke Madinah. Siapa yang terkenal Abi Robah yang dulu seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Karena masuk Islam, ia dijemur di tengah terik matahari di atas pasir panas tanpa mengenakan baju, sambil ditindih dengan batu. Wah, betapa menyakitkan, bukan? Walaupun mendapatkan siksaan dan hinaan, namun dia tetap gigih memegang tali agama Allah dan akhirnya dibebaskan dengan dibeli oleh Abu Bakar dengan harga yang sangat tinggi. Bilal inilah juga menjadi muazin pertama kali dalam sejarah Islam loh. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tadi, menurut kalian apa yang dapat diteladani dari sikap Nabi Muhammad SAW? Coba pikirkan. Oke, sudah tahu jawabannya? Ternyata sebuah kesabaran. Terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat untuk memutuskan mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Meneladani sikap sabar ini ada 3 macam loh. Apa aja ya? Cekidot. Pertama, yakni sabar dalam menghadapi musibah. Seperti yang dapat kita ketahui, sifat kesabaran Nabi Muhammad SAW terlihat ketika umat Islam diboikot oleh kafir Quraisy selama 3 tahun. Setelah masa pemboikotan itu berakhir, paman beliau Abu Thalib meninggal di usia 87 tahun. Disusul istri pertama Nabi, yakni Khadijah, juga meninggal dunia 3 hari setelah kematian Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan terpukul atas kepergian mereka berdua. Tahun inilah dinamakan tahun kesedihan atau Amul Husni. Walaupun begitu, Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa karena beliau masih percaya dengan Allah SWT. Yang kedua, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti untuk berdakwah kepada penduduk Mekah agar mereka masuk Islam. Meskipun mendapatkan berbagai ancaman, beliau tetap melaksanakan salat berjamaah meskipun telah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi saat beliau sedang melaksanakan ibadah. Hal itu dilakukan demi memperoleh ridha Allah SWT dan juga agar agama Islam dapat tegak tersebar di muka bumi. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu sabar menghadapi godaan. Pernah nih teman-teman, ada orang kafir memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW dengan syarat beliau menghentikan ajarannya. Utbah bin Rabi'ah pernah membujuk dan merayu beliau dengan berjanji memberikan harta, tahta, dan wanita kepada beliau. Namun usahanya sia-sia teman, karena Nabi Muhammad SAW tetap menolak dan memilih jalan dakwah sampai kematian menjemput beliau. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita telah berhasil menyelesaikan materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kakak harap kalian tetap semangat ya. Menarik bukan belajar sambil mendengarkan penjelasan seperti ini? Pada materi ini kita dapat banyak sekali ya pengetahuan, bahkan pelajaran dari dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau patuh dan taat kepada perintah Allah SWT dalam berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Walaupun terjadi banyak penolakan, hambatan, tantangan, bahkan sisaan dari kafir Quraisy yang tidak menyukai Rasul beserta umat Islam saat itu. Beliau beserta umatnya tetap sabar, gigih, pantang menyerah, dan berakidah kuat dalam menghadapi kesusahan ini. Inilah seharusnya kita contoh ya teman, agar tetap semangat menyebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Oke, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan banyak ibrah, hikmah, serta manfaat kepada kita semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar ya.
Perbanyaklah mengisi waktu luangmu dengan membaca buku agar wawasan kita semua dapat terus bertambah dan semakin berkualitas. Sekian dari kakak, banyak salahnya mohon maaf ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.